Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Pada kesempatan ini saya akan kembali menerangkan mengenai penggunaan will dan be going to, melanjutkan materi yang saya sudah berikan pada pertemuan pekan lalu. Jadi sebagaimana yang sudah kalian pahami, pelajari bahwa will dan be going to itu merupakan sama-sama auxiliary verb atau kata bantu. Kata bantu apa? Kata bantu untuk membentuk kalimat yang bermakna akan. Oke? Sudah jelas sampai di sini. Jadi kalau ada kalimat yang bermakna akan, itu bisa menggunakan will dan be going to. Nah, sekarang pengertiannya sudah kalian bisa kalian baca kembali di sini ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali. Yang harus kalian perhatikan adalah subjek dari kalimat itu sendiri ya, subjek atau pelaku. Jadi subjek I, she, he, it dan seterusnya itu kalian harus perhatikan. Kemudian will dan be going to ini biasanya digunakan untuk kalimat simple atau kalimat sederhana. Biasanya kalimat simple itu bentuknya adalah bentuk present. Bentuk present itu bagaimana dia bentuknya sederhana dan menggunakan verb satu atau kata kerja bentuk pertama. Oke, nah sekarang apa sih perbedaan will dan be going to? Will dan be going to itu bisa kalian lihat juga di sini. Ya. Kalian bisa baca kembali di situ. Kemudian saya hanya akan memberikan kapan penggunaannya itu mungkin bisa menjawab perbedaan antara will dan be going to. Jadi saya masuk saja langsung pada kapan penggunaan will dan be going to. Oke. Kata be going to itu digunakan untuk mengungkapkan kondisi yang sudah pasti terjadi. Kata akan, makna akan yang sudah pasti terjadi. Jadi kita menggunakan kata going to. Ada beberapa kondisi yang harus kamu perhatikan saat ini menggunakan kata be going to. Apa saja itu? Contohnya ini ya. They are going to retire to which beach. In fact, they have already bought a little beach house. Kemudian yang kedua, I'm going to accept the job offer. Maksudnya ini adalah saya akan menerima tawaran pekerjaan itu. Jadi dia menerima tawaran pekerjaan itu, akan menerima itu sudah pasti dia akan menerima. Jadi dia penggunaannya adalah going to. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ketika tanda-tanda akan terjadi disertai dengan bukti atau sudah dialami sebelumnya. Jadi ada tanda-tanda yang akan terjadi kemudian disertai dengan bukti atau yang sudah dialami sebelumnya. Misalnya, I think it is going to rain. Kenapa dia bilang saya rasa akan hujan? Ya karena ada tanda-tanda sebelumnya, mungkin sudah rintik-rintik atau mendung. Jadi dia mengatakan akan hujan karena disertai dengan bukti. Ya, I just felt a drop. Oke. Saya baru saja merasakan ada rintik hujan ya. Jadi penggunaannya seperti itu. Kemudian penggunaan yang lainnya adalah ketika sesuatu akan terjadi dalam hitungan waktu singkat. Nah, ini hitungan waktu singkat adalah penggunaan will ya, di sini tidak ada. Kemudian penggunaan selanjutnya adalah be going to itu digunakan ketika kita sudah merencanakan sebelumnya. Misalnya kalian mau berlibur ke Bali, I'm going to go to Bali tomorrow.
kegiatan akan ke Bali itu sudah kalian rencanakan misalnya minggu lalu atau 2 hari sebelumnya, maka kalian menggunakan kata going to. Ya, jadi begitu. Jadi penggunaan be going to itu adalah menyatakan kondisi yang sudah pasti akan terjadi, atau kalian tahu itu akan terjadi karena sudah ada tanda-tanda atau bukti-bukti yang sudah dialami sebelumnya, atau juga kegiatan yang akan direncanakan, kegiatan yang akan terjadi dan sudah direncanakan sebelumnya. Kalian menggunakan kata bantu be going to. Nah, sekarang kapan penggunaan will? Penggunaan will itu digunakan ketika kita memutuskan sesuatu secara spontan. Kita memutuskan sesuatu secara spontan atau rapid decision. Misalnya, begitu kalian keluar dari rumah, kalian lihat nenek-nenek yang keberatan mengangkat tasnya. Kalian bilang, I will help the grandma to bring her back. Jadi kata will di situ akan membantu nenek-nenek itu. Kalian menggunakan kata will karena kegiatan ingin membantu itu kegiatan yang kalian yang terlintas di pikiran kalian secara spontan. Makanya kalian menggunakan kata will. Oke. Contoh kalimatnya, I will buy one for you too. Saya akan membelikan satu untuk kamu juga. Ya, kata kalimat membeli untuk satu ini mungkin keputusannya dilakukan secara spontan. I think I'll try one of those. Saya rasa akan mencoba satu dari yang ini. Itu kegiatan mencoba ini berarti dilakukan secara spontan. Kemudian kegiatan penggunaan yang kedua adalah ketika kamu percaya dengan ramalan di masa depan atau prediksi. Jadi untuk mengungkapkan kalimat yang menyatakan pernyataan prediksi. Prediksi itu apa? Prediksi itu belum tentu benar terjadi. Jadi bisa saja tidak terjadi atau bisa juga terjadi. Jadi itu prediksi. Kalau kalian menyatakan kalimat dalam bentuk prediksi, maka kata akan yang kalian gunakan adalah kata will. Contohnya bisa kalian lihat di sini ya. My team will not win the Liga this season. Tim saya tidak akan menang pada musim ini. Itu prediksi kalian bahwa tidak akan menang, tapi mungkin saja menang, ya. Who knows? Jadi seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya ingin membuat janji atau tawaran atau ancaman. Oke. Kalau kalian ingin membuat janji, tawaran atau ancaman itu biasanya menggunakan kata will. Misalnya, I will meet you tomorrow. Saya akan bertemu dengan kamu besok. Akan bertemu itu kita bikin janji besok. Jadi kita menggunakan kata will. Misalnya juga lagi tawaran. I will bring your bag if you want. Saya akan membawakan tasmu kalau kamu mau. Itu kan tawaran. Jadi kata akan membawakan tas karena dia bentuknya tawarannya. Jadi kita menggunakan kata will. Kemudian ancaman. I'll kill you, I will kill you. Itu ancaman, dia akan membunuhnya. Karena dia mengancam akan membunuh, maka kata yang dipakai adalah will. Jadi seperti itu. Oke? Jadi kalian sudah tahu bahwa penggunaan kata will itu adalah menyatakan sesuatu jika memutuskan secara spontan, atau menyatakan prediksi, kalimat yang menyatakan prediksi, atau menyatakan kalimat tawaran, janji, atau ancaman. Nah, contoh kalimatnya bisa kalian lihat di sini ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ini penggunaan singkatan. Biasanya dalam bahasa Inggris itu disingkat-singkat. I will disingkat I'll, we will atau will shall disingkat will, kemudian they'll, shall, dan he'll. Ya. Itu singkatannya. Kemudian di sini I'm going to learn. Going to itu juga bisa disingkat. I am going. Am itu singkatan dari I am ya. Kemudian gonna itu singkatan dari going to. Jadi to be-nya juga disingkat. Antara to be dan subjek disingkat. Kemudian going to juga disingkat. Jadi menjadi I'm gonna learn maths. Kemudian she's going to clean her car, itu disingkat dengan she's gonna clean her car. Kemudian ini disingkat they're gonna buy some food.
dan lain sebagainya. Atau kalian bisa baca di Weekly Grammar ya, yang supaya kalian bisa lebih mengenal apa perbedaan antara berbagai past tense dan lain sebagainya. Oke, nah itu penjelasan singkat mengenai materi yang saya berikan pada pekan lalu. Nah sekarang saya coba menjelaskan penggunaan kalimatnya, rumusnya dalam kalimat. Oke. Nah ini simple future. Jadi penggunaan will dan be going to itu adalah membentuk kalimat future simple future tense. Simple future tense itu maksudnya adalah untuk menyatakan kalimat yang akan dilakukan dalam bentuk sederhana. Menyatakan kalimat yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam bentuk sederhana. Dalam bentuknya sederhana, kenapa dalam bentuk sederhana? Karena ditandai dengan penggunaan verb 1. Oke, ini contohnya, rumusnya ya. Jadi kalau dia menggunakan will, rumusnya adalah subjek ditambah will ditambah verb dalam bentuk verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambah objek kalau membutuhkan objek. Nah kalau dia be going to, maka rumusnya di subjek ditambah be. Be itu adalah to be. Jadi to be yang cocok adalah am, is, are. Kenapa banyak? Ya be-nya disesuaikan dengan subjeknya. Subjek A yang cocok adalah to be, is. Subjek si atau he yang cocok adalah to be, is. Subjek A yang cocok, I'm sorry. Subjek I yang cocok adalah to be, am. Kemudian subjek she, he, dan it, to be yang cocok itu adalah is. Kemudian to be subjek they, we, you yang cocok itu adalah to be, are. Oke. Jadi makanya seperti itu. Be itu adalah simbol saja. Nanti am, is, are itu disesuaikan dengan subjeknya. Kemudian ditambah dengan going to, ditambah dengan verb 1, ditambah objek kalau memerlukan objek. Nah, kalian lihat sekarang contoh penggunaannya. Will itu harus langsung berpasangan dengan verb 1. Will ditambah dengan take. Ya. Oke, selanjutnya will ditambah dengan take lagi. Itu harus langsung berpasangan sesuai dengan rumusnya. Ya. Nah, sekarang penggunaan going to. Peter ini adalah kata ganti orang ketiga tunggal. To be yang cocok untuk Peter adalah is. Makanya di sini disimpan is. Kemudian dimasukkan rumusnya going to, kemudian dimasukkan verb 1 move, ya. Kemudian ini adalah objek. Objek ini opsional bentuknya, dia bisa ada, bisa juga tidak ada. Nah, begitu juga untuk rumus selanjutnya. Dini itu subjek, kemudian to be yang cocok untuk Dini adalah is, kemudian masukkan going to-nya sebagai bentuk rumusnya, kemudian langsung berpasangan dengan kata kerja bentuk pertama, finish. Her work itu adalah objeknya. Begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya kalimat sampai pada kalimat ke-10. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin membentuk kalimat simple future dalam bentuk negatif? Apa itu negatif? Negatif itu artinya dia memberikan makna bukan atau tidak. Ya, ditandai dengan kata not. Ya, jadi kalau ada kata not-nya itu berarti kalimatnya adalah kalimat negatif. Di mana disimpan not-nya? Not itu diletakkan setelah auxiliary verb. Yang mana kata bantunya tadi? Kata bantunya tadi adalah will dan be. Jadi setelah kata will dan be itu am, is, are ya, harus berpasangan dengan not. Oke, baru dimasukkan rumusnya verb 1, baru going to, dan lain sebagainya. Oke, kalian bisa lihat contohnya? Bisa lihat contohnya ya. Contoh kalimatnya, he will not join sport club. They are not going to go puncak because of the weather. Jadi seperti itu rumus membentuk kalimat negatif. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin membentuk kalimat interrogatif?
Apa itu kalimat interrogatif? Kalimat interrogatif adalah kalimat bertanya. Nah, ada dua pola kalimat bertanya dalam bahasa Inggris. Dia bisa menggunakan question word atau menggunakan auxiliary verb. Question word itu artinya kata tanya, misalnya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan how, who, when, where, why, dan what, ya. Kemudian kalau menggunakan kata kerja bantu, ya kata kerja bantunya ini tadi, dia bisa menggunakan will sebagai kata tanya, bisa menggunakan MSR sebagai kata tanya. Bagaimana caranya menggunakan itu? Bertanya dengan menggunakan will dan MSR, ya. Perbedaannya di sini. Kata will dan to be itu ditempatkan di depan kalimat, di awal sekali, baru diikuti dengan subjek, kemudian rumus selanjutnya, ya. Oke, ini contohnya. Will, kemudian ada you subjeknya, kemudian ada come itu verb 1, kemudian ada to my party, ini adalah objek, ya. Jadi ini modalsnya, ini subjeknya, ini verb satunya, dan ini objeknya. Oke, jadi seperti itu. Kalau kalian ingin membuat kata tanya menggunakan modal atau auxiliary verb, berarti rumusnya adalah modal dulu atau auxiliary verb dulu, baru diikuti dengan subjeknya, baru kemudian diikuti verb 1 kalau dia bentuknya future atau be going to, ya, seperti itu contohnya. Jadi gampang, dibalik saja, kata bantunya berada di depan, baru setelah itu subjek, baru diikuti rumus selanjutnya. Oke, kalian bisa lihat contohnya di sini. Ini tadi sudah, ya. Sekarang kita masuk contoh ketiga. Julie, is Julie. Kenapa is di depan sini? Ya karena subjeknya adalah Julie. Julie itu nama orang. Julie is going to watch Harry Potter movie next Sunday. Jadi Julie akan pergi menonton film Harry Potter pada Ahad depan. Ya, kenapa di sini menggunakan is? Ya karena to be yang cocok untuk Julie adalah is. Ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan to be yang cocok sesuai dengan subjeknya. Ini juga are. Kenapa are di sini? Ya karena subjeknya adalah they. To be yang cocok untuk they kan tadi adalah are. Kemudian ditambah dengan penggunaan rumus lainnya sesuai dengan rumus yang di atas. Oke? Saya harap kalian paham dengan materi yang saya berikan kali ini, penjelasan materi kali ini. Mungkin next kita bisa menggunakan Zoom meeting supaya saya bisa langsung bertemu dengan kalian dan kita bisa berdialog lebih baik lagi, berdiskusi tentang materi pembelajaran ini lebih intens lagi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.